Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Alfirzani Sranggi dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Islam Raden Ahmad Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Jadi pada video kali ini terdapat 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama adalah pengertian perencanaan audit, yang kedua adalah tahapan perencanaan audit, yang ketiga adalah audit program, dan yang terakhir atau yang keempat adalah pertimbangan dalam perencanaan audit. Jadi yang pertama adalah pengertian dari perencanaan audit. Perencanaan audit adalah total lamanya waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melakukan perencanaan audit awal sampai pada pengembangan rencana audit dan program audit menyeluruh. Variabel ini diukur dengan menggunakan jam perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Perencanaan audit ini meliputi pengembangan strategi yang menyeluruh, pelaksanaan, dan lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas. Terdapat 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan baik, yaitu yang pertama adalah untuk memperoleh bukti yang cukup dan kompeten, yang kedua adalah untuk menentukan biaya audit, dan yang ketiga adalah untuk mengurangi kesalahpahaman dengan klien. Lalu yang berikutnya adalah tahapan perencanaan audit. Di dalam tahapan perencanaan audit ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah pemahaman bisnis klien dan industri klien, kedua adalah melakukan prosedur analitis, ketiga adalah melakukan penilaian awal terhadap materialitas, keempat menilai risiko audit, dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengembangkan strategi audit pendahuluan untuk asersi-asersi yang signifikan. Pemahaman bisnis klien dan industri klien. Hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien yang perlu dipahami oleh auditor yaitu jenis bisnis dan produk klien, lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode produksi dan pemasaran, jenis dan karakteristik industri, eksistensi ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien, misalnya sama-sama anak perusahaan dari suatu holding company, regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien, yang terakhir adalah karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. Melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis ini meliputi perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Tahapan prosedur analitis ini adalah yang pertama, mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang akan dibuat, kedua mengembangkan ekspektasi atau harapan, ketiga yaitu melakukan perhitungan atau perbandingan, keempat adalah analisis data dan identifikasi perbedaan signifikan, kelima yaitu menyelidiki selisih tak diharapkan yang signifikan, keenam adalah menentukan pengaruh atas perencanaan audit. Melakukan penilaian awal terhadap materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada 2 tingkat, yaitu yang pertama, tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua adalah tingkat saldo rekening, karena auditor melakukan verifikasi atau saldo-saldo rekening untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Menilai risiko audit. Terdapat 3 risiko, yaitu yang pertama adalah risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo rekening atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji yang material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Risiko pengendalian yaitu risiko bahwa salah satu saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat oleh struktur pengendalian intern satuan usaha. Yang ketiga adalah risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Strategi audit pendahuluan.
Yang pertama adalah primarily substantive approach, yaitu strategi ini biasa digunakan dalam audit klien yang pertama kali daripada audit atas klien lama. Strategi ini lebih mengutamakan pengujian substansif daripada pengujian pengendalian. Auditor relatif lebih sedikit melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Dan yang kedua adalah lower assessment of control risk approach. Ini merupakan kebalikan dari strategi yang pertama, di mana yang lebih mengutamakan dalam strategi ini adalah pengujian pengendalian daripada pengujian substantif. Tetapi auditor dalam hal ini bukan berarti tidak melakukan pengujian substantif, tapi tidak se-ekstensif pada pendekatan yang pertama. Auditor lebih banyak melakukan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Strategi ini sering digunakan dalam audit klien lama. Yang berikutnya adalah audit program. Audit program merupakan kumpulan prosedur audit yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Tujuan audit program ini yaitu untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi eksistensi atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Manfaat dari audit program yaitu yang pertama sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan asisten dan instruksi bagaimana harus menyelesaikannya. Kedua adalah sebagai dasar untuk koordinasi, pengawasan dan pengendalian pemeriksaan. Ketiga adalah sebagai dasar penilaian kerja yang dilakukan klien. Yang terakhir atau yang keempat adalah pertimbangan dalam perencanaan audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan itu antara lain satu masalah yang berkaitan dengan bisnis, entitas, dan industri yang menjadi tempat entitas tersebut. Kedua adalah sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan. Yang ketiga adalah metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengelola informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengelola informasi akuntansi pokok perusahaan. Keempat adalah tingkat risiko pengendalian direncanakan, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Kelima adalah pos laporan keuangan yang memungkinkan, memerlukan penyesuaian atau adjustment. Keenam adalah kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko kekeliruan atau kecurangan yang material, atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut. Mungkin itu saja penjelasan tentang perencanaan audit pada video kali ini. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.